Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi bilangan dan faktor prima untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Yuk kita langsung mulai pembelajarannya dan simak video ini sampai selesai ya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, di video ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian bilangan prima. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari faktor prima. Pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang mempunyai 3 atau lebih faktor bukan merupakan bilangan prima. Nah, anak-anak, untuk memahami ini Pak Guru sarankan untuk belajar dulu tentang apa itu faktor bilangan ya. Nanti linknya Pak Guru sertakan di atas. Nah, pelajari dulu, pahami dulu apa yang dimaksud dengan faktor, maka anak-anak akan mudah memahami apa itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, alasannya kenapa kok angka-angka atau bilangan tersebut dikatakan sebagai bilangan prima? Karena 2 ini memiliki faktor 1 dan 2. Jadi faktor dari 2 itu 1 dan 2. 3 memiliki faktor 1 dan 3. 5 hanya memiliki faktor 1 dan 5. 11 hanya memiliki faktor 1 dan 11. 13 hanya memiliki faktor 1 dan 13. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan ini 2, faktornya hanya 1 dan 2. 3 hanya 1 dan 3. Dan seterusnya, banyak sekali angka-angka prima. Nah, kalau kita amati angka-angka prima itu adalah mayoritas angka ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil itu bilangan prima. Misalkan 9. Kenapa? Karena 9 itu memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu ada 1, 3, dan 9. Jadi, angka 9 itu tidak bisa disebut sebagai bilangan prima. Namun, tidak semua bilangan itu adalah ganjil yang pertama tadi. Nah, tapi ada juga bilangan genap yang termasuk ke dalam bilangan prima, yaitu adalah angka 2. 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Jadi bilangan prima itu mayoritas ganjil, namun ada satu bilangan genap, yaitu angka 2. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan angka prima? Nah, Pak Guru minta anak-anak mulai hafalkan angka prima dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Minimal hafal sampai ini dulu, karena ini adalah bekal nanti kita akan lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Kemudian berikutnya ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, maksudnya gimana? Pak Guru bahas beserta contohnya dulu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, cara mencari faktor ya, sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya, silahkan cek, ada faktor dan kelipatan. Di situ ada bagaimana cara mencari faktor, yaitu dengan cara dibagi. 8 kita bagi dengan angka yang paling kecil, 1, yaitu 8. Ya, Pak Guru ingatkan ya. 8 kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu 1. Temu 8. Kemudian 8 kita bagi angka lagi yang lain lagi selain 1, 2. Ketemu 4. Kemudian 8 kita bagi 3 bisa? Tidak bisa. 8 dibagi 4 bisa, ketemu 2.
Kemudian 8 kita bagi 5, tidak bisa. 8 kita bagi 6, tidak bisa. 8 kita bagi 7, tidak bisa. 8 kita bagi 8, bisa ketemu 1 lah. Kalau sudah ketemu angka kembar dan akhirnya 1, ini sudah selesai. Berarti mana faktornya? Yang ini yang kita tulis. Pembaginya ini adalah faktor 1, 2, 4, dan 8. Nah, ini faktor dari 8. Kemudian faktor prima. Ingat, prima dari 8 adalah 2. Kenapa? Caranya bagaimana menentukannya? Dilihat faktor-faktor di 8 dari 1, 2, 4, dan 8. Di antara keempat angka ini mana yang termasuk bilangan prima? Oh, yang termasuk bilangan prima adalah angka 2. 4 bukan prima, 8 bukan prima, apalagi 1 juga bukan prima. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2. Bagaimana? Sudah ada gambaran membedakan yang disebut dengan faktor dan faktor prima? Lanjut, ini yang contoh kedua. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor prima dari 12 adalah kita lihat mana yang masuk angka prima di antara faktor 12 ini. Yang pertama, ternyata angka 2. Angka 3 termasuk bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. 6 bukan bilangan prima, 12 bukan bilangan prima. Nah, cara mudahnya adalah apabila ini kan angka genap ya. 4, 6, 12 itu adalah angka genap. Nah, kalau angka genap itu selain 2 itu sudah bisa dipastikan bukan merupakan bilangan prima. Untuk memudahkan anak-anak dalam mengingat ataupun menghafalnya. Jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Kemudian contoh yang ketiga. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Jadi faktor prima dari 45 itu adalah kita cari mana yang diantara faktor-faktor dari 45 ini yang termasuk bilangan prima. 3 termasuk bilangan prima, 5 termasuk bilangan prima, 9 bukan bilangan prima, tadi 1 juga bukan. 15 bukan bilangan prima, meskipun 9, 15 ini ganjil, tapi ini bukan bilangan prima karena memiliki faktor lebih dari 2. 15 bisa kita bagi 3, bisa kita bagi 5, bisa kita bagi 1. Jadi faktornya lebih dari 2. Kemudian 45 ini bukan bilangan prima, meskipun ganjil ya, karena bisa dibagi 15, dibagi 5, dibagi berapa lagi? 15, 6, 7 dan banyak lagi. Oke, jadi faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Bagaimana? Mudah bukan? Kuncinya adalah anak-anak harus paham dulu apa itu yang dimaksud sebagai faktor dan bagaimana cara menentukan faktor. Kalau menentukan faktor anak-anak sudah bisa, maka anak-anak bisa menentukan faktor prima. Dengan anak-anak paham dulu apa itu yang disebut dengan angka prima. Angka prima yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Guru. Apabila anak-anak ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar, pasti Pak Guru jawab. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.